Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zaifuddin Raffi dengan NPM 23100100505. Sebelumnya saya minta maaf karena melakukan presentasinya di HP dikarenakan laptop saya sedang error, walaupun sudah diservis, Pak. Oke, kita lanjut untuk ke presentasinya, Pak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, apa sih itu translator dalam sistem kompilasi. Pertama pengertiannya yaitu translator adalah program yang mengubah kode sumber atau source code dalam bahasa pemrograman tinggi-tinggi menjadi kode bahasa mesin. Maksudnya gimana? Itu kode tingkat tinggi itu kode yang berdekatan dengan bahasa manusia menuju ke bahasa yang rendah atau bahasa mesin atau kode mesin yang dapat dimengerti oleh komputer. Translator berperan sebagai penghubung antara manusia dan mesin komputer. Lalu fungsi utamanya adalah untuk mengkonversi instruksi yang ditulis oleh programmer atau manusia menjadi instruksi mesin yang dapat dieksekusi oleh prosesor. Ini menunjukkan bahwa programmer menulis kode yang mudah dipahami sambil memastikan komputer menjalankan dengan efisien. Lalu pentingnya dalam pemrograman nih, tanpa translator, programmer itu menulis langsung bahasa mesin yang sangat kompleks. Bayangkan kita menulis 010101 dengan maksud tertentu untuk jadi kita tuh kayak harus paham dengan bahasa mesin itu sendiri, agak susah ya. Jadi translator menyederhanakan proses ini, meningkatkan produktivitas dan mengurangi kesalahan dalam penulisan kode. Lalu ada 3 jenis translator, yaitu compiler menerjemahkan seluruh program sekaligus objek dapat dijalankan berulang kali tanpa penerjemahan ulang. Lalu ada interpreter menerjemahkan baris demi baris dan langsung mengeksekusi kode tanpa menghasilkan file objek permanen. Lalu ada assembler menerjemahkan kode menjadi kode mesin untuk pemrograman tingkat rendah dan perangkat keras. Kita satu persatu, kita langsung ke compiler, terjemahan sekaligus lengkap. Maksudnya apa sih? Jadi compiler itu menerjemahkan seluruh program sumber menjadi program objek dalam satu proses. Setelah diterjemahkan, program dapat dijalankan berkali-kali tanpa perlu menerjemahkan ulang. Contoh-contoh bahasa pemrograman yang menggunakan compiler itu adalah bahasa C, C++, dan Pascal. Tahapannya itu source code, program ditulis dan bahasa tingkat tinggi, lalu compiler menerjemahkannya sekaligus, jadi semua itu langsung diterjemahkan. Lalu selanjutnya ada object code, hasil terjemahan tersebut dalam bentuk kode mesin. Yang keempat itu yang hasilnya itu ke dalam executable file yang siap dijalankan oleh sistem operasi. Kelebihan compiler itu ada satu, eksekusi yang lebih cepat karena sudah menjadi kode mesin. Yang selanjutnya tidak perlu sumber program saat dijalankan. Yang ketiga, maksudnya program dapat didistribusikan tanpa kode asli. Selanjutnya ada kekurangannya itu waktu kompilasi yang lama karena program besar, karena ini sekaligus. Yang kedua, error hanya diketahui setelah seluruh program dikompilasi. Yang keempat, proses ketiga, debugging yang lebih rumit. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang interpreter atau terjemahan baris per baris. Interpreter menerjemahkan dan langsung mengeksekusi kode baris demi baris tanpa menghasilkan file objek permanen. Contohnya bahasa Python, PHP, JavaScript. Pendekatan ini memudahkan debugging karena error terdeteksi segera saat baris tersebut dijalankan. Kelebihannya itu mudah debugging, kesalahan terdeteksi langsung pada baris yang dijalankan, cocok untuk pengembangan cepat, ideal untuk rapid prototyping dan eksperimen, fleksibel dan interaksi, dapat menjalankan kode secara interaktif. Dari dua-duanya pernah menggunakannya, karena di semester 5 ini saya cenderung ke compiler karena di sini lebih ke Java. Semester kemarin tuh lebih banyak interpreter karena lebih banyak menggunakan Python dan PHP. Di Python kita itu menggunakan IPYNB. Kelebihannya itu mudah debugging karena baris per baris, lalu cocok untuk pengembangan cepat, portable antar platform. Kekurangannya eksekusi yang lambat karena
dibandingkan compiler karena harus baris per baris ya satu-satu. Lalu harus memiliki source code untuk menjalankan program. Yang ketiga itu performa lebih rendah untuk program kompleks. Lanjutnya kita ada assembler, pemrogramer tingkat rendah. Nah, jadi assembler ini tugasnya itu menerjemahkan kode assembly. Yaitu kode assembly itu kan kode yang lebih atau kode yang mendekati kode bahasa komputer atau lebih ke kode bahasa komputer ya. Nah, jadi assembly ini adalah kode mesin pemrograman tingkat rendah yang berhubungan langsung dengan perangkat keras. Contohnya itu assembly language ada X86 pada ARM. Nah, assembler memberikan kontrol penuh terhadap perangkat keras tetapi sulit dipahami dan tidak portable antar platform. Efisien, eksekusi yang sangat cepat, optimal, kontrol penuh, mengontrol perangkat keras secara langsung, kompleks karena sulit dipahami dan tidak portable. Tahapan sistem kompilasi. Sistem kompilasi melibatkan 6 tahapan untuk mengubah kode sumber menjadi program yang dapat dijalankan. Tahapan pertama itu lexical analysis, mengubah karakter menjadi token. Yang kedua, syntax analysis, mengecek struktur tata bahasa. Semantic analysis, mengecek makna, tipe data dan variabel. Kode generator, menghasilkan kode objek. Linking and loading, menggabungkan kode dan library. Selanjutnya execution, menjalankan program. Jadi kesimpulannya, translator adalah komponen penting dalam sistem kompilasi yang memungkinkan kode manusia diterjemahkan ke bahasa mesin. Nah, kecepatan dan distribusi, interpreter untuk fleksibel dan debugging, dan assembler untuk perangkat keras. Nah, setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung kebutuhan pemrograman spesifik masing-masing. Jadi ada compiler pilih untuk aplikasi membutuhkan kecepatan tinggi. Lalu ada kalau kamu mau pakai interpreter itu cocok untuk pengembangan yang cepat dan debugging yang mudah. Lalu untuk assembler cocok untuk yang orang-orang yang pekerjaannya untuk mengontrol perangkat keras. Jadi segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf untuk kekurangannya, Pak.